Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Game week 22 belum selesai ya, tapi udah mau dimulai lagi nih game week 23. Untuk itu langsung aja kita bahas untuk game week 23. Let's go. Oke, game week 22 kemarin sejauh ini so far kayaknya agak-agak panah merah ya untuk tim gue ya, karena kapten gue, vice captain dan juga pilihan-pilihan pemain yang gue masukin di game week 22 kemarin ini kayaknya agak-agak suram ya, karena Walker nggak main dan juga Haaland hanya main dari menit keberapa 70-80 dan hanya menghasilkan 1 poin aja. Dan ya langsung aja gue akan bahas singkat di tim review dan juga tim selection dan juga captain pick seperti biasa di game week 23 besok. Itu langsung aja, let's go. Dan ya untuk di game week 22 sejauh ini gue baru menghasilkan 36 poin ya, yang dimana di sini bisa gue lihat totalnya sebenarnya 42 karena dari bench gue ada Bale 6 poin naik, nanti akan menggantikan Walker. Dan Gusto kalah ya dari Liverpool semalam dengan skor yang cukup gede 3-1 dan kebobolan 2 di sini bisa gue lihat. Dan juga ada Haaland yang hanya main 19 menit dengan 1 poin aja semalam, kapten gue, yang dimana De Bruyne lumayan ya 7 poin dan main dari menit awal ya, dari starting line up tentunya, dan menghasilkan 1 assist dan 1 clean sheet, mantap. Dan Watkins juga lumayan di sini bisa gue lihat dengan 1 golnya dia ya terhadap hasil kekalahannya Aston Villa yang cukup gede ya dari Newcastle dengan skor 3-1. Di situ ada Trippier gua, lumayan di situ dapat 1 assist, tapi sayangnya Gordon bisa gue lihat kemarin big chance banyak banget ya. Kurang lebih 3 big chance gua lihat gagal semua dijadiin gol, dan juga Gordon harus puas dengan 1 poin aja. Main full 90 menit dan harus bisa menerima 1 kartu kuning juga, jadi harus minus 1 ya, jadi 1 poin aja di sini. Dan juga ada Saka nih, lumayan mantep banget, kapten gue game week 21 menghasilkan 1 gol dan bonus poin tentunya 10 poin, mantep. Dan ada Palmer 2 poin aja karena kemarin kalah dari Liverpool. Seperti halnya dengan Gusto, di sini gue nggak punya pemain Liverpool, jadi cukup suram ya. Di sini bisa gue lihat. Dan juga ada Bowen dengan 0 poin, belum main dan baru main nanti malam ya. Nanti malam West Ham melawan Bournemouth, dan juga ada Wolverhampton lawan MU. Dan juga di sini langsung aja gue akan lihat untuk tim selection, yang dimana rencananya untuk gue di sini gue nggak akan melakukan transfer kayaknya sejauh ini. Dan sempat gue terbesit untuk bisa memasukkan Tuni ya, dimana Tuni semalam golin juga terhadap pertandingan yang bisa gue bilang cukup seru ya, dengan skor 3-2 melawan Spurs. Brentford berhasil melawan gitu dengan golnya Tuni dan Maupay 3-2. Dan juga di sini sebenarnya Spurs ada Maddison ya di sini yang udah sembuh, menarik banget bisa gue lihat nih. Maddison bisa menjadi opsi yang menarik di lini tengah. Dan juga ada Werner lagi-lagi menghasilkan 1 assist. Werner nggak kayak di Chelsea, tapi di Spurs cukup lumayan poinnya ya, menghasilkan 2 assist sejauh ini. Dan seperti gue bilang tadi, gue terbesit ingin memasukkan Tuni, cuman sayangnya gue melihat Watkins masih cukup oke fixturnya ya. Dan juga di sini bisa gue lihat lawan Sheffield besok, dan kemungkinan besar mungkin akan gue ganti di game week 24 nanti ke Tuni ya, atau mungkin ke Cunha pemain Wolverhampton. Dan bisa dilihat juga ya bahwa Tuni akan double game week di game week 26, jadi menarik banget tentunya. Dan rencana gue selanjutnya untuk bisa memasukkan Salah ya, dimana rencana gue ke depan mungkin akan seperti ini. Watkins akan gue ganti ke Cunha atau Tuni. Mungkin kita coba Tuni dulu, apakah cukup ya. Dan Bowen kita ganti ke Salah, maybe kurang 0,2, dan harapan gue Salah bisa turun lagi 0,2 ya harganya. Dan mungkin kalau emang nggak bisa ya mau nggak mau Tuni mungkin akan gue gantinya ke Nunes, maybe ke Nunes bisa. Tapi pertimbangannya adalah kalau gue masukin Nunes nanti dia di game week ke 26 ya, 26 atau 25. 26-nya akan blank, dan 25 kan kemungkinan besar dia akan double ya. Jadi ya harus gue pertimbangkan seperti itu. Atau mungkin pertimbangannya antara lain kita ganti ke Cunha Wolverhampton, aset murah meriah ya. Dan pilihan lain mungkin bisa juga Holjun mungkin bisa juga. Banyak pilihannya mungkin di sini ya. Holjun bisa juga. Poinnya yang penting Salah bisa masuk dulu, karena nanti akan ada potensi yang cukup oke untuk Liverpool ya di beberapa game week ke depan. Dan juga performa Liverpool ini lagi cukup panas banget ya. Sayang banget kalau kita nggak ikut kereta Liverpool. Di situ ada Jota, ada Luis Diaz, ada Nunes yang dalam pertandingan semalam mencetak sejarah untuk bisa mengenakan tiang gawang 4 kali. Itu benar-benar luar biasa. Bisa gue lihat Nunes memang sampai penalti pun kena tiang. Jadi gue nggak ngerti lagi ada bala apa ya yang dia lakukan selama hidupnya ini, dan cukup bala gitu di Anfield, gue gak ngerti lagi. Dan berikut kurang lebih untuk rencana gue ke depan, mungkin
ada hal gila juga yang pengen gue lakuin ya, yaitu antara lain gue memasukkan Son dan mempertimbangkan untuk Watkins gue ganti ke Kunha. Ini proyeksi gila gue aja ya. Dan ada Trippier di sini gue ganti ke back 4,6, mungkin Mykolenko atau Tarkowski, atau mungkin pemain Liverpool Bradley ya, yang semalam mencetak 1 gol dan 1 assist. Itu cukup menarik juga. Harganya baru 4 juta juga di situ bisa gue lihat. Ya ini mungkin proyeksi gila gue ya untuk bisa memaksimalkan 5 pemain depan gue yang cukup menggacor nih. Saka, De Bruyne, Son, Salah, Gordon, Haaland, dan juga gue punya Walker dan Mykolenko, Gusto, dan di depan gue ada Kunha. Jadi mungkin ini kalau gue mau wildcard mungkin kayak gini mungkin ya. Dan so far gue masih happy dengan tim gue yang sekarang ya. Terlepas dari panah merah di game kali ini, gue tetap harus happy tentunya karena gue melihat tim gue masih balance, masih belum perlu ada yang diganti, dan juga cedera-cedera yang ada makin berkurang ya. Tinggal Taylor aja yang cedera di sini. Jadi so far gue cukup happy untuk tim gue, dan gue harap nanti malam pemain-pemain gue yang belum main kayak Areola dan Bowen bisa menggacor untuk bisa mengangkat tim gue biar panah hijau lagi tentunya. Karena kali ini gue masih di rank 1 jutaan nih ya sejauh ini ya, bisa gue lihat. Iya 1,1 juta. Jadi ya gue harap tentunya Areola dan Bowen, poin gue ada di 2 nama ini untuk bisa kembali panah hijau tentunya ntar malam. Dan berikut kurang lebih untuk tim selection mungkin yang bisa gue paparkan singkat, dan selanjutnya langsung aja untuk captain picks yang bisa gue pilih tentunya untuk di game week besok. Kita buka langsung di understat.com. Kita buka data dari bulan Januari aja. Untuk di bulan Januari full XG terbaik sejauh ini masih Liverpool tentunya, dimana Liverpool udah mencetak 12 gol ya dari 3 pertandingan. Artinya rata-rata gol dia per pertandingan adalah 4 gol per pertandingan, gila banget. Dan kebobolannya cuma 3, artinya itu cukup oke banget. Dan meraih 9 poin penuh di 3 pertandingan terakhir, dan juga dia memiliki 11,87 expected goal yang artinya dia melebihi statistik expected goalnya. Jadi cukup tajam ya untuk finishingnya, terlepas dari Nunes yang cukup ambiar. Dan gua rasa kalau Nunes cukup oke, harusnya bisa lebih dari 12 gol ini bisa gue lihat. Tapi memang ini walaupun Nunesnya cukup bala, tetap perolehan golnya melebihi expected golnya, dan juga expected kebobolannya juga 2,2 dan sedikit lebih banyak kebobolannya memang. Tapi ya terlepas dari itu 12 gol cukup bisa mengangkat lah tetap. Dan dimana di sini bisa gue lihat untuk Liverpool besok nanti akan menghadapi Arsenal ya, dimana ini big match, dan tentunya di pertandingan big match kita agak mengesampingkan data yang ada dan lebih melihat ini pertandingan yang memang pastinya syarat dengan sejarah, spirit untuk bisa menang, yang pastinya bakal seru banget, open banget mainnya, dan itu terbuka artinya untuk peluang gol yang banyak bisa gue lihat di sini. Dan terlebih lagi memang Arsenal dan Liverpool ini cukup rival ya di beberapa bulan terakhir ini, dan sering bertemu juga di partai-partai Liga Inggris dan partai piala-piala lainnya di Inggris, dan tentunya ini membuat tendensinya makin kenceng, makin kuat. Dan ya gue tetap bisa melihat bahwa nama-nama kayak Saka, kayak Jota, kayak Luis Diaz, Nunes sekalipun bisa menjadi opsi yang menarik tentunya untuk bisa dijadiin kapten di game week besok. Dan untuk pilihan populer mungkin ada Saka untuk bisa menjadi kapten, dan gua nggak bisa menempatkan Saka di posisi pertama pastinya, tapi bisa menjadi potensi kapten mungkin ketiga dari 3 pilihan kapten dari Rainbow FC di game week kali ini mungkin. Dan juga selanjutnya di sini di nama kedua ada Newcastle United nanti akan menghadapi Luton ya, dimana Luton kita lihat performanya cukup oke banget ya. Kemarin berhasil membungkam Brighton dengan skor yang cukup gede 4-0 ya. 4-0 ya, dimana Estupinian kebobolan 4, dan itu artinya ya minus ya artinya ya, atau mungkin 0 poin. Dan Luton kita nggak bisa kesampingan lagi karena ini cukup oke, dan dimana Luton ini di partai kandang memang cukup mantep banget ya. Berhasil menahan imbang Liverpool dan berhasil mengalahkan Brighton. Ini kandangnya memang cukup magis nih, 11-12 kayak Anfield gua rasa. Dan Luton juga di 2 pertandingan terakhir dia belum pernah kalah, dan bahkan di partai kandang kemarin Luton hampir aja menahan imbang Chelsea. Kalau emang Chelsea nggak mencetak gol ya kemarin ya, Palmer ya, dimana Palmer mencetak 2 gol kemarin berhasil menyelamatkan Chelsea ya dari kandang Luton. Tapi terlepas dari itu gue masih cukup oke melihat Luton ini performanya, dan berhasil keluar dari zona degradasi juga ya, bisa gue lihat di klasmen ya, di posisi 17 ya, dimana Everton turun ke 18 di sini bisa gue lihat. Dan itu artinya ini untuk pertama kalinya Luton berhasil keluar dari zona degradasi. Jadi cukup mantap Luton, artinya performanya di beberapa game terakhir
terakhir, bahkan dia dari 5 pertandingan terakhir udah menang 3 kali. Jadi kita udah nggak bisa lagi menyampingkan Luton tentunya di game week besok, dan Newcastle United artinya masih belum bisa menjadi potensi kapten yang bagus menurut gue tentunya untuk di game week kali ini. Dan ada Arsenal tadi seperti gue bilang, ada Saka bisa menjadi potensi kapten tentunya di game week 22. Dan selanjutnya ada Tottenham Hotspur di sini 4 teratas XG tertinggi akan menghadapi Everton, yang dimana Everton bisa gue lihat ya di beberapa pertandingan terakhir dia belum mencetak gol ya. Di 2 pertandingan terakhir Everton belum mencetak gol, bahkan di 3 pertandingan terakhir di sini bisa gue lihat belum mencetak gol. Dia terakhir mencetak gol tuh di bulan Desember, artinya praktis Everton belum mencetak gol ya di bulan Januari ini gitu sama sekali. Dan untuk itu artinya pertahanan dari Spurs bisa menjadi potensi yang bagus untuk clean sheet harusnya. Udogie, Pedro Porro bisa menjadi potensi clean sheet yang bagus. Dan untuk kapten Tottenham Hotspur gue belum bisa melihat karena memang Everton cukup oke pertahanannya di 2 pertandingan terakhir, berhasil clean sheet 0 gol, dan itu artinya belum bisa menjadi potensi yang bagus harusnya untuk Tottenham bisa menjadi potensi kapten yang bagus. Dan selanjutnya di posisi kelima ada Luton ya, lagi-lagi menarik banget nih. Luton di posisi kelima untuk urusan XG tertinggi dengan perolehan 5 gol dan 1 assist ya, menarik ya. Luton bisa ada di papan atas ya untuk urusan XG, akan menghadapi tadi Newcastle United yang dimana expected kebobolannya juga Newcastle United ada di posisi bawah, artinya ini akan menjadi pertandingan yang banyak banget gol harusnya ya. Melihat performa Luton yang lagi bagus dan melihat performa Tottenham juga yang lagi bagus, ditambah performa pertahanan Tottenham dan Luton juga nggak bagus-bagus banget bisa gue lihat ya. Newcastle United ada di paling bawah dan Luton ada di posisi tengah aja di sini bisa gue lihat. Jadi ya potensi untuk 2-3 sama terbuka lebar harusnya untuk di pertandingan Newcastle United melawan Luton. Dan untuk pilihan kapten sejauh ini belum ada pilihan yang bagus ya. Dan ada Manchester City sekarang di mana di posisi ke berapa ini? Ke-7 ya. Cukup ada di tengah ya. Lumayan jauh nih untuk si Manchester City. Yang di mana Manchester City nanti akan menghadapi Brentford yang kita kenal bermain cukup open, harusnya bisa menjadi potensi yang bagus banget untuk Haaland, untuk De Bruyne bisa lagi menjadi kapten ya. Dan untuk itu Haaland harusnya besok udah main full, karena seperti biasa Pep itu nggak mungkin mainin pemainnya yang dari cedera itu langsung full. Seperti halnya De Bruyne pasti mainnya dari menit-menit 80 dulu, menit-menit 60 dulu gitu. Tapi Haaland udah melewati in-rain-nya dia dan gue rasa dia akan bermain dari start ya. Jadi tentunya Haaland bisa menjadi potensi kapten pertama dari gue untuk di game week 23 besok. Jadi Haaland posisi 1 untuk kapten. Dan selanjutnya ada De Bruyne ya, mungkin di posisi kedua lagi-lagi 1, 2 Haaland, De Bruyne, 3 Saka tentunya untuk kapten dari gue. Dan berikut kurang lebih untuk pilihan kapten dari gue yang bisa menjadi potensi yang menarik tentunya. Dan pilihan kapten lain yang bisa diambil kalau diferensial mungkin ada Bayo di situ lawannya Newcastle United yang lagi ada di papan bawah. Nih alternatif diferensial yang cukup keras karena Bayo juga lagi cukup oke formnya, baru aja hat-trick kemarin. Dan kalau melihat data tentunya bisa menjadi potensi kapten yang bagus untuk di game week 23 besok untuk pilihan kapten diferensial garis keras tentunya. Dan ya berikut kurang lebih untuk ulasan, untuk analisa yang bisa gue sampaikan, semoga membantu teman-teman semua ya dalam meramu serta meracik tim di game week ke-23 hari Sabtu besok yang akan deadline sore ya, seperti biasa ya, kembali lagi ya. Dan ya kayaknya itu aja untuk teman-teman. Mungkin yang punya pertanyaan, masukan, saran, kritik, nama-nama lain terlalu dari gue bisa pilih-pilih langsung aja nanya di kolom komentar di bawah. Dan juga untuk teman-teman yang mau ngasih saran nama-nama lain yang gue lupa sebutin, bisa aja langsung nanya di kolom komentar di bawah. Gue sangat happy tentunya untuk teman-teman yang mau koreksi, yang mau ngasih masukan untuk tim gue tentunya Rainbow FC di game week 23 ini. Dan ya kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang udah nonton. As always seperti biasa gue Tegar Irsyad. Peace out.